Halo semua, aku Bunga dan selamat datang di Kita ngomong sama mamaku. Oke, kapan? Timur Rayuan kan? Kali ini aku akan ngebahas sebuah film romance, film drama yang akan tayang di bioskop pada tanggal 2 Desember besok. Nah, kebetulan kemarin tuh aku diberi kesempatan buat nonton early screening film ini di JAF ke-16 atau Jogja Netpack ASEAN Film Festival yang ke-16 yang diselenggarakan pada tanggal 27 November kemarin sampai tanggal 4 Desember besok. Film ini sendiri berjudul Akhirat A Love Story yang merupakan film panjang pertama dari Jason Iskandar serta Studio Antelope yang diperankan oleh Adipati Dolken sebagai Timur dan Della Dartian sebagai Mentari. Akhirat Love Story bercerita tentang sepasang kekasih yang menjalin asmara tapi beda agama. Nah, mereka itu ingin melanjutkan tahap percintaan mereka menuju jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tapi, seperti hubungan beda agama pada umumnya, ya hubungan mereka itu tidak direstui oleh orang tua mereka. Sehingga mereka menjadi galau dan sayangnya ketika mereka jalan-jalan untuk menghilangkan kegalauan itu, mereka malah mendapati musibah, yaitu tabrakan, dan menyebabkan mereka berada dalam posisi koma. Nah, ketika mereka dalam posisi koma ini, mereka terjebak di limbo atau batas antara orang hidup dan orang mati. Yang ironisnya mereka malah lebih nyaman berada dalam limbo ini. Karena dalam limbo ini mereka tuh dapat bersama, dapat bersatu tanpa adanya batasan, dan dapat mencintai satu sama lain selama-lamanya. Nah, setelah nonton film ini bisa aku bilang Akhirat Love Story ini jauh banget dari ekspektasiku, in a good way. Karena ketika aku nonton trailer ini film, itu tuh kayak aku bisa nyimpulin, oh ini kisah cinta antara orang beda agama. Mereka bakal berjuang buat mereka biar tak bisa bersatu, tapi akhirnya mereka mati dan ternyata mereka bersatu lagi di akhirat dan hidup bahagia, tralala trili. Itu yang kukira atau yang gue ekspektasikan. Tapi setelah aku nonton film ini ternyata jauh banget dari apa yang kukira. Karena di dalam film ini tuh ternyata nggak fokus ke perjuangan cinta mereka di dunia, tapi bagaimana mereka berjuang agar bisa bersatu di akhirat. Karena ketika mereka dalam limbo atau dalam keadaan koma ya di raganya itu, nah mereka itu seperti dihadapkan oleh dua pilihan, yaitu tetap bertahan di limbo dan meninggalkan keluarga, atau meninggalkan pasangan di limbo dan tetap berada di dunia. Nah, dan ini tuh bisa menurutku ya, ini tuh digoreng bener-bener bagus sama si Jason ini, sehingga kayak momen-momennya tuh kayak bisa bikin kita terharu, momen-momen perjuangannya tuh juga cukup wah. Penyampaian plot dalam film ini bisa aku katakan lamban, tapi nggak lamban-lamban banget. Kenapa aku bilang lamban? Karena dalam 30 menit pertama tuh aku merasa bosan. Ya, karena dalam 30 menit itu kita diberikan sebuah storyline yang merupakan formula basi atau formula lama dari kisah romansa orang beda agama. Tapi setelah 30 menit itu, aku merasa seperti terjun ke dalam film itu. Dan aku nggak berasa kalau aku nonton film ini lebih dari 1,5 jam. Karena dalam film itu tuh kita diberikan sebuah pilihan antara harus bertahan dengan pasangan tapi meninggalkan keluarga, atau meninggalkan pasangan dan kembali hidup bersama keluarga. Nah, ini tuh bisa banget dikemas dengan cara baik sehingga ngebuat kita kayak ikut bergoyang-goyang hatinya, kita merasa bimbang, wah ini tuh Bang Baik kayak gimana. Nah, kayak gitu tuh bener-bener tersusun dengan rapi sehingga kita nggak merasakan kalau kita udah nonton film secara durasi yang lama. Dan hingga pada akhirnya aku juga dibuat hancur karena sejatinya mereka tuh harus dihadapkan pada satu pilihan, yaitu satu harus bertahan di alam limbo dan satu harus kembali ke dunia nyata. Nah, ini tuh kayak ngebikin hatiku remuk karena pada akhirnya mereka yang ingin bersatu tidak bisa bersatu. Yang mana ini merupakan film yang sad ending tapi juga bagus banget menurutku. Dan mengingat soal kematian dan kehidupan tadi, itu aku jadi ingat bahwa dalam film ini tuh kita diberikan sebuah konsep tentang keseimbangan, yaitu ketika ada satu orang yang harus hidup, maka ada satu orang yang harus mati. Dan
Ketika aku ingat itu, aku juga ingat sebuah quote yang selalu diangkat dalam film ini, yaitu lebih mudah meninggalkan daripada yang ditinggalkan. Lanjut ke bonding antar karakter. Menurutku bonding antara karakter utama di film itu dapat banget. Kita benar-benar bisa ngerasain romansa, ngerasain tersiksanya, dan ngerasain perjuangan-perjuangan yang dibuat oleh kedua karakter utama ini dalam merajut asmara. Meskipun aku sedikit kurang seneng sama karakter Timur. Ya, karakter Timur ini memang mencintai si Dela atau si Mentari ini dengan sangat tulus. Tapi di balik ketulusannya itu, ternyata tuh si Timur juga punya sisi egois yang menurutku kurang rasional. Karena si Timur ini berharap bahwa si Mentari bertahan di limbo bersamanya guna merajut asmara bersama-sama dan meninggalkan si keluarga dari si Mentari ini. Padahal di sisi lain, Mentari itu memang juga mencintai si Timur secara benar-benar cinta atau tulus, tapi dia tetap tidak tega untuk meninggalkan keluarganya. Yang mana ini juga merupakan kayak lebih rasional aja si Mentari, karena lebih mementingkan keluarga yang merawatnya dari kecil hingga bisa dewasa seperti ini. Nah, di tengah kebimbangan itu sayangnya si Mentari harus mati karena Mentari juga nggak tega melihat keluarganya yang menderita. Tapi seperti yang gue bilang tadi, kan si Timur tuh punya rasa cinta yang tulus nih. Jadi si Timur rela untuk menukarkan hidupnya demi menghidupkan Mentari. Sehingga dari sini tuh aku bisa belajar bahwa cinta itu sebenarnya bukan tentang siapa yang harus memiliki, tapi tentang bagaimana membahagiakan satu sama lain. Nah, dalam film ini aku juga menemukan beberapa hal yang menarik. Di antaranya kayak untuk membedakan orang-orang yang udah mati dan masih bisa hidup lagi. Dalam film ini tuh diberi sebuah tanda di tangan mereka, di tangan sini nih, tanda berbentuk huruf T. Dan tanda ini pula yang membuat si Timur sadar bahwa Timur tuh ternyata masih bisa hidup lagi, sedangkan Mentari harus pergi. Dan karena seperti yang kita tahu Timur itu ingin Mentari tetap hidup, maka si Timur bertukar posisi dengan Mentari demi menjaga keseimbangan, yaitu satu datang dan satu mati. Lalu, selain dengan tanda itu, aku juga menemukan beberapa hal yang unik. Seperti contohnya, penggambaran alam transit kita menuju ke akhirat. Di film ini tuh digambarkan sebagai sebuah bukit berkabut yang memiliki gerbang di atasnya. Dan pada film ini, gerbang dari tiap-tiap agama tuh ada sendiri-sendiri. Karena dalam film ini sendiri, setiap agama tuh punya akhiratnya masing-masing. Dan akhirat dari setiap agama tuh tidak saling menjadi satu atau saling bersatu. Selanjutnya ada juga penggambaran dari akhirat itu ternyata nggak semengerikan itu. Karena di dalam film ini nyatanya karakter utama atau dua karakter utama ini masih bisa berkonsultasi atau beradu opini dengan sang penjaga dari gerbang itu. Bahkan mereka juga sempat kejar-kejaran dengan penjaga dari gerbang menuju ke akhirat. Lalu dalam film ini kita juga ditambahkan sebuah rumah yang sangat warna-warni, rumah yang bisa dibilang penuh dengan harmoni, penuh dengan kehangatan. Nah, rumah ini namanya Rumah Pancarona. Rumah Pancarona ini adalah wadah bagi hantu-hantu atau mereka atau arwah yang bisa dibilang masih terikat pada dunia dan mereka tidak bisa berangkat ke akhirat. Bukannya gimana ya, aku sendiri malah justru seneng gambaran seperti ini. Karena seperti yang kita tahu, orang-orang atau masyarakat itu menggambarkan arwah penasaran dengan sesuatu yang gelap atau gloomy atau suram. Tapi dalam film ini tuh digambarkan ternyata arwah-arwah penasaran pun juga bisa menikmati hidup mereka di dalam limbo. Ya, berhubung kemarin aku nontonnya di Chef yang ke-16 yang merupakan early screening dan special screening dari film ini, aku jadi bisa nonton bareng si sutradaranya, yaitu Jason Iskandar dan juga DOP dari film ini. Nah, setelah nonton ini film, ternyata itu di sana juga ada sesi Q&A. Dan setelah adanya sesi Q&A itu aku jadi tahu sebuah hal, yaitu ternyata Rumah Pancarona itu terinspirasi dari sebuah distrik di Copenhagen, yaitu distrik Kristiana yang merupakan rumah atau tempat atau suatu distrik yang bisa dibilang itu merupakan distrik orang-orang buangan, tapi mereka masih bisa hidup dengan damai, dengan ya tanpa adanya perbedaan, amarah, dengki, dan lain sebagainya. Lalu aku juga bisa tahu ternyata si Jason ini juga melakukan sebuah pendekatan-pendekatan pribadi dalam hidupnya yang dia masukkan ke dalam film ini. Kayak contohnya si tokoh Wang ini ternyata merupakan
interpretasi dari kakeknya si Jason ini. Terus ada juga tentang bagaimana ya meskipun si Jason ini punya istri yang sama agamanya secara KTP, ternyata dia juga melakukan beberapa pendekatan-pendekatan untuk menceritakan kisah hidup secara pribadinya dia dalam film ini. Sinematografi dalam film ini tuh menurutku bagus banget karena setiap adegannya itu bisa banget buat ngambarin ambience yang ada di sekitarnya. Kayak contohnya nih, pas mereka berdua mau ciuman atau si Mentari sama si Timur mau ciuman nih, itu tuh mereka kayak dibikin extreme close up sehingga interaksi yang terjadi itu semakin intim, kayak wah mau ciuman nih, waduh hangat banget nih, nah kayak gitulah. Terus ada juga pas si Timur sedang lari, trackingnya tuh bagus banget, kita jadi bisa ngerasain seberapa intens dia lari. Terus ada juga mereka saat debat, itu tuh aku sebenarnya suka karena mereka menggunakan extreme close up. Ya meskipun aku sedikit terganggu karena kameranya tuh kayak berasa nggak steady, terlalu banyak goncangan-goncangan, sehingga pas aku nonton tuh kayak ada efek vertigo. Jadi aku nontonnya sedikit puyeng. Berlanjut ke grading, menurutku pribadi grading di sini tuh bagus ya, meskipun sedikit kurang cocok ya. Karena kita ngomongin sesuatu yang gloomy nih, tentang kematian, tentang akhirat, dan tentang alam di antara akhirat dan dunia, itu tuh sebenarnya kan merupakan sesuatu yang gloomy, sesuatu yang menyedihkan. Tapi di film ini tuh dibikin gradingnya cerah banget, warna-warni dan indah banget. Ya mungkin si Jason ini berpikiran bahwa kita tuh sebenarnya bisa ngomongin sesuatu yang menyedihkan dengan nuansa yang lebih ringan atau nuansa yang lebih cerah, sehingga kita nggak benar-benar merasa depresif, nggak benar-benar merasa terganggu atau merasa sedih atas suasana itu, dan kita bisa lebih merasa oh ternyata ini begini disampaikan secara santai dan secara benar-benar ringan. Nah seperti yang gue bilang tadi nih, sang sutradara tuh pengen ngegambarin sesuatu yang gloomy dengan cara yang lebih light atau sederhana. Dan ini dibuktikan dengan adanya komedi-komedi yang ringan dalam film ini. Kayak contohnya ketika si Uang datang ke makamnya pas lagi anak-anaknya sedang ziarah, si Uang ini mencoba untuk mengganggu anaknya dengan cara menghantui, menyenggol dari makanan yang disajikan untuk Uang. Ketika disenggol, anaknya kaget tuh yang lumpuh. Dia kan gak bisa ngomong apa-apa, cuman kaget gini doang nih. Si Timur yang kasihan sama anaknya bilang, "Om, jangan om, kasihan anaknya, takut tuh." Nah si Uang ini ngomong, "Enggak ah, nih gua coba lagi." Disenggol lagi tuh makanannya. Si anaknya kaget lagi kayak gini. Nah gara-gara ngeliat itu si Timur tuh ngomong, "Tuh kan om beneran takut." Si Uang nimpalin, "Ih mana takut, masa sama bapaknya sendiri takut." Nah kayak gitu tuh, itu menurutku sebuah komedi yang simple, ringan, tapi juga bagus. Ya meskipun kalau aku cerita kayak gini tuh nggak lucu, tapi kalau kalian pas nonton, dijamin kalian pasti ngakak pas bagian itu. Terus karena adanya komedi ini kan juga ngebuat suasana dari filmnya semakin ringan, semakin bagus, dan bisa buat ngangkat dari ambience atau atmosfer film ini. Yang kemudian perlu diketahui, film ini tuh juga punya original soundtrack yang khusus dibuat untuk adegan-adegan di film ini, sehingga untuk soundtracknya ini benar-benar bisa masuk banget, benar-benar bisa ya kayak ngoyak-ngoyak hati kita, kayak bikin kita seneng, bisa benar-benar ngangkat ambience atau atmosfer dari sebuah adegan dalam film ini. Kesimpulannya adalah, buat kalian-kalian yang bisa dibilang pecinta romance atau orang yang mungkin bahkan tidak senang sama romance, ini film tuh bener-bener recommended banget. Karena jujur nih, aku tuh sebenarnya juga bukan orang yang suka romance. Tapi ketika nonton film ini, entah mengapa aku tuh juga hampir nangis loh nonton film ini. Karena ya pendekatan-pendekatan di film ini tuh bisa bener-bener buat ngangkat atmosfer itu sendiri. Terus film ini juga memberikan sebuah premis yang menarik, karena premis di film ini kan what if atau bagaimana jika ada orang beda agama pacaran, tapi pacarannya di limbo atau di dunia, ketika ada di antara dunia nyata sama dunia akhirat. Yang mana itu kan juga merupakan premis yang nakal. Dan karena kewadawan dan kehebatan dari film ini yang hampir membuatku nangis, untuk film Akhirat Love Story, aku bakal ngasih skor 9. Jangan lupa nonton film ini di bioskop tanggal 2 Desember besok.
Terima kasih telah menonton video dari kami. Silahkan klik tombol like apabila kalian menyukai konten dari kami. Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar apabila kalian punya rekomendasi series, film, movie, atau anime yang ingin kami bahas. Dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe.